Halo pemirsa dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu. Selamat datang di channel kecil saya ini, semoga kalian terhibur. Inilah detik-detik pidato Kang Deddy Mulyadi menggetarkan dunia dan bersuara lantang, demi memajukan negara Indonesia. Kang Deddy Mulyadi siap mendukung Pak Prabowo menjadi seorang presiden. Prabowo, 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 Gerindra, Gerindra, Gerindra. Baik, ada istilah dalam kebudayaan kita, kenapa? Oh naik, betul kan? Terus jaraknya terlalu jauh. Berkomunikasi itu tidak boleh terlalu jauh dengan yang diajak komunikasi. Sekali lagi, Anda adalah semuanya caleg. Berkomunikasi tidak boleh terlalu jauh dengan yang diajak komunikasi. Karena kalau terlalu jauh, apa yang disampaikan belum tentu dimengerti. Apa sih kelemahan kita dalam berkomunikasi? Kelemahan kita dalam berkomunikasi adalah persepsi kita harus diterima oleh mereka. Sehingga kita membawa istilah yang asing, membawa istilah yang aneh, padahal konstituen yang dihadapi kita ini jetitin, jetati, jetita, maemeh. Betul nggak? Jadi kalau dibawa visi misi tengartian. Kenapa tengartian? Karena yang dipikirkan oleh maemeh hari ini adalah harga beras 13.000 per kilo. Benar nggak? Akibat apa? Akibat kemarau yang panjang. Kemarau yang panjang berdampak pada musim tanam yang terganggu. Musim tanam yang terganggu terdampak pada produksi beras. Produksi beras terdampak dari kadang-kadang pupuk jarang bisa didapat walaupun sudah punya kartu tani. Untuk itu Prabowo hadir untuk menyelesaikan seluruh problem pertanian itu. Kan ngalir tuh. Kenapa Pak Prabowo bicara perang Ukraina? Orang nggak ngerti. Kenapa Pak Prabowo bicara perang Rusia? Orang nggak ngerti, hujat habis-habisan. Sesungguhnya dia sedang tampil untuk membela kaum petani. Kenapa tampil membela kaum petani? Bahan baku dari pupuk Indonesia itu diimpor dari Rusia. Kalau perang terus, bahan bakunya terus meningkat. Kalau bahan bakunya terus meningkat, maka harga pupuk tidak terkendali. Nanti subsidi pupuknya makin meningkat. Karena subsidi pupuknya makin meningkat, maka kebutuhan petani tidak bisa dipenuhi. Untuk itu penyelesaian perang Ukraina adalah penyelesaian swasembada pangan di Indonesia, dan itu konsep Gerindra. Setuju nggak? Artiin tak? Maka di sini kita katakan, siapa sosok Prabowo Subianto? Dia adalah sosok pembela kaum petani di Indonesia. Membelanya bukan dalam bentuk pencitraan. Apa itu membela pencitraan? Giliran panen, ikut panen, nanam agak pernah. Ini kebiasaan pejabat di kita. Kalau petani lagi panen, semua ribut ingin panen, langsung wawancara. Produksi beras 6 per hektar. Begini prosesnya. Padahal datang ke panen hunkul. Cek Mang Udin teh ari sia kamari ka mana? Nah, tapi giliran pupuk susah, giliran petani gagal panen, nggak ada yang datang. Padahal pemimpin yang baik datang ke rakyat dalam keadaan susah. Saya katakan lagi, pemimpin yang baik datang ke rakyat dalam keadaan susah. Maka kita ini harus sering datang pada orang yang susah. Kalau ingin jadi banyak teman, jadilah orang sukses. Karena orang sukses semua orang aku teman. Coba Anda besok terpilih jadi anggota DPR, semua ngaku saudara. Nah, saya katakan, tapi ingat bahwa kesendirian, proses ditinggalkan banyak orang, itu adalah bagian terpaan untuk menjadi pemimpin. Maka dalam sejarah kebudayaan Indonesia, khususnya sejarah kebudayaan orang Jawa, yang suka nonton wayang kulit, yang suka nonton wayang golek, maka pemimpin yang akan dilahirkan dari istana menuju alam kemanusiaan, menuju alam pembelaan, menuju alam pembebasan, maka dia harus melewati tatapa, dia bertapa. Maka disebutlah, ada disebut tapa berata, di mana dia tidak bicara, dia tidak makan, dia tidak minum, ngajentul ngahulu balung ngahulang ngaragameneng. Ceholah gubernur-gubernur mana.
Saya katakan, siapakah pemimpin Indonesia ini dan ke depan yang melewati pertapaan itu? Dia bernama Prabowo Subianto. Di mana letak pertapaannya? Ketika dia menghadapi hujatan, ketika dia menghadapi fitnah, ketika dia menghadapi caci maki, dia memilih berdiam diri tanpa melakukan perlawanan sepatah kata pun. Dia memilih pergi mengembara ke sebuah tempat, dan kemudian dia kembali. Dan ketika dia kembali, dia tidak masuk dalam hingar-bingar perkotaan. Dia tidak tinggal di apartemen, dia tidak tinggal di gedung mewah. Dia membangun perkampungan yang bernama Hamdala. Disitulah dia mengembangkan peternakan, disitulah dia mengembangkan perikanan, disitulah dia mengembangkan pertanian, disitulah dia menyapa seluruh warga di desa Hamdala untuk diberi susu dalam setiap waktu, diberi gas dalam setiap masa. Maka dia tampil tanpa bicara dan tanpa berkata-kata. Itulah keikhlasan yang sebenarnya. Pertanyaannya adalah, adakah orang yang melewati masa itu? Adakah orang yang hidupnya dengan fasilitas? Adakah orang yang hidupnya dengan serba mewah, serba ada, kemudian memilih dia sendiri? Tidak ada di Indonesia ini. Hanya dia yang bisa memperlihatkan sebagai seorang kesatria. Ini harus dijelaskan. Karena apa? Karena politik di Indonesia ini adalah politik yang berdasarkan kosmologi Jawa. Ceritanya pasti cerita Ken Arok, ceritanya pasti cerita Ken Dedes. Nah, dia sudah melewati kosmologi pertapaan orang Jawa. Tetapi ingat, Pak Prabowo tidak pernah primordial. Di mana letak tidak pernah primordialnya? Dia tidak pernah berkata, saya orang Jawa. Dia tidak pernah berkata, leluhur saya Banyumas. Dia selalu berkata, aku adalah Indonesia. Saya katakan sekali lagi, aku adalah Indonesia. Berulang-ulang dia berkata, aku adalah Indonesia. Artinya apa? Dia tidak mengembangkan politik identitas. Politik identitas itu ada dua. Satu, politik beridentitaskan suku. Dua, politik beridentitaskan agama. Dia tidak menggunakan narasi identitas kesukuan sebagai bargain politiknya, sebagai latar belakang politiknya, tapi justru dia memproklamirkan diri sebagai Indonesia. Tetapi saya katakan, dari sisi tradisi, Prabowo lebih Jawa dibanding Jawa. Dari mana letaknya? Lihat di meja, pasti ada potongan bunga melati. Lihat arsitektur bangunannya, penuh dengan ukir. Lihat di sudut-sudutnya, penuh dengan lukisan. Lihat pendopoknya, itu pendopo yang terbaik di antara pejabat Indonesia. Dia lebih mengamalkan Jawa daripada dia berkata-kata Jawa. Nah, kalau sudah perspektif seperti itu, maka hari ini harus kita katakan, Pak Prabowo leluhurnya adalah orang Jawa. Jadi, karena leluhurnya orang Jawa dan ujungnya O, maka dia paling berhak untuk menjadi presiden. Kalau memang presiden O. Kalau Deddy Mulyadi masih jauh, bukan O. Tepuk tangan semuanya. Ini realistis politik. Kemudian dia bukan hanya seorang Jawa, dia adalah seorang pecinta sejarah. Kalau hari ini orang cerita Pangeran Diponegoro, ada yang memposting di belakangnya lukisan, ada yang memposting saya adalah turunan 10 tahun yang lalu. Keluarga siapakah yang membuat pameran tentang peninggalan Pangeran Diponegoro? Keluarganya Prabowo Subianto. Saya masih bupati. Saya hadir dalam pamerannya. Saya hadir dalam kegemaran keluarga ini pada wayang, pada sejarah, pada arsitektur. Artinya apa? Dia adalah pemimpin yang mumpuni. Dia sangat memahami sejarah, dia sangat memahami seni, dia sangat memahami arsitektur, dan dia sangat memahami keindahan. Dia adalah pemimpin yang menguasai semua dimensi. Dimensi keindahan, dimensi material, dimensi spiritual. Spiritual itu bukan hanya pamer berwudu, spiritual bukan pamer sholat, tapi spiritualitas itu adalah kesabaran hidup dalam ujian. Itulah spiritualitas yang sebenarnya. Itu spiritualitas. Nah, puncak dari spiritualitas itu satu, keikhlasan. Sekali lagi,
Puncak dari spiritualitas itu adalah keikhlasan. Ikhlasnya apa? Ikhlas memberi tanpa pernah meminta uang kembali.